Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Dengan ini saya membawakan sebuah cerita rakyat Kabupaten Donggala atau Tanah Keli, judulnya Benggabula atau Kerbau Putih. Konong, zaman dahulu kala ada seorang putri. Putri ini sangat cantik. Pokoknya yang memiliki nama yang cukup dikenal di pusat kerajaan. Namun pada suatu ketika sang putri ini mengalami musibah, yaitu cacar satu badan dari wajah sampai kakinya, mengalami semacam penyakit yang membusuk. Mungkin kalau sekarang itu sama dengan cacar air. Sehingga suasana istana ketika itu heboh. Sehingga raja berinisiatif agar dia tidak malu. Dia memerintahkan para prajurit dan dayang-dayangnya agar sang putri ini diasingkan keluar untuk melakukan pengobatan. Karena zaman dahulu itu seorang putri yang mengalami cacat penyakit atau cacar air itu semacam aib di istana. Maka disepakatilah para dayang-dayang dengan prajurit itu membawa sang putri. Dalam perjalanan itu dengan kendaraan kuda. Itu ada 7 orang prajurit dan 7 dayang-dayang. Dia memasuki hutan yang menyeberangi sungai dan perbukitan. Dan suatu ketika setelah beberapa hari itu dalam perjalanan, tibalah di suatu tempat yang sangat sunyi, di sebuah lembah, itu masih di wilayah kerajaan Kaili. Di sanalah dayang-dayang itu diobati dan berbagai cara dilakukan pengobatan. Yang penting tidak menyebar, karena penyakit ini yang namanya cacar itu bisa menyebar sehingga harus diasingkan di istana. Dan ternyata di dalam pengasingan itu selama berbulan-bulan ternyata tidak sembuh. Berbagai obat tradisional yang diobati itu tidak mempan. Namun suatu ketika pada pagi hari ini sang putri ini pergi ke sungai, pinggir sungai, itu bermaksud mandi. Tiba-tiba saja seekor kerbau putih yang masyarakat Kaili itu menyebutnya Benggabula tiba-tiba menyeruduk. Saking kagetnya sang putri ini jatuh dan pingsan sehingga dia tidak berdaya, padahal dia ini berjalan sendiri. Nah, selama pingsangnya ini ternyata Benggabula ini menjilat tubuh, kaki dengan wajah sang putri ini. Apa yang terjadi? Ternyata dari hasil jilatan kerbau putih ini atau Benggabula ini tiba-tiba sembuh. Seluruh wajah putri yang tadinya kudisan atau kena cacat air, secara spontan itu langsung sembuh. Malah lebih cantik daripada yang sebelumnya, padahal sang putri memang cantik. Jadi setelah itu datanglah inang pengasuh itu atau dayang-dayang ini. Betapa kagetnya melihat sang putri sudah jatuh pingsan seperti tidak berdaya. Sementara ini kerbau yang namanya Benggabula itu masih ada sekitar tempat pingsan ini. Betapa kagetnya para dayang-dayang sehingga dia memanggil para prajurit. Prajurit pun datang seketika itu. Betapa kagetnya bahwa putri ini sudah sangat cantik, luar biasa. Padahal ini berbagai upaya pengobatan tradisional tadi, berbagai ramuan-ramuan itu tidak berhasil. Ternyata hanya Benggabula ini yang bisa menyembuhkan. Singkat cerita, dari hasil kesepakatan para dayang-dayang dengan prajurit ini, dia katakan bahwa sudah saatnya kita kembali ke istana. Maka hari itu juga kembali ke istana. Tetapi dalam perjalanan itu ya memakan waktu, saking jauhnya ini. Itu memakan waktu 5 hari itu perjalanan itu. Begitu tiba di dekat istana,
betapa kagetnya sang ratu. Oh, putriku, engkau sudah sembuh, malah lebih cantik daripada yang sebelumnya. Pada ini sudah cantik, tetapi betul-betul lebih cantik lagi. Maka seluruh penghuni istana itu betapa kagetnya, dan suasana istana itu ya dapat dikatakan gempar, karena ternyata sang putri selama berbulan-bulan ini akhirnya kembali dengan wajah yang luar biasa. Maka raja pun mengumumkan kepada seluruh masyarakat bahwa mulai hari ini kita melakukan pesta, yaitu semacam pesta kegembiraan terhadap kembalinya sang putri dari pembuangan, karena beliau ini memang dibuang. Maka dia lakukanlah itu. Kalau dalam tradisi itu di Tanah Keli dulu diadakan pesta 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam seluruh masyarakat dari masyarakat bawah dan para pejabat istana itu diundang. Pokoknya betul-betul pesta yang meriah dengan segala alat kesenian, alat musik, sambil makan. Waktu itu raja ini ketika hari terakhir, raja ini berpesan kepada seluruh kerabat dan rakyat. Dia katakan begini, wahai rakyatku, mulai hari ini saya berpesan agar jangan lagi menyembelih atau makan yang namanya kerbau putih, benggabula. Barang siapa nanti yang makan benggabula akan kena penyakit kudis, karena benggabula ini sudah sangat berjasa. Karena benggabula inilah yang menyembuhkan sang putri sehingga penyakitnya. Maka singkat cerita, maka sejak itulah yang namanya benggabula di Tanah Keli itu tidak boleh dimakan. Bukan haram, tetapi tidak boleh dimakan. Karena apa? Dia semacam yang disakralkan. Tidak heran kalau sampai hari ini orang-orang Keli itu tidak mengkonsumsi yang namanya kerbau putih. Karena apa? Itu banyak yang terbukti. Kalau betul-betul dia orang Keli asli, itu akan kudisan, kena cacar dia punya kulit. Karena ternyata itu sudah merupakan sumpah atau janji dari sang raja zaman dahulu kala, mungkin ratusan atau ribuan tahun lalu. Kecuali kerbau hitam itu boleh disembelih. Tapi yang namanya kerbau putih itu sama sekali tidak. Itu menjadi satu sumpah atau perjanjian. Karena itu sampai di sini saja ceritanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.